Kali ini Pichel kembali kedatangan sebuah headphone dari merek yang bukan kaleng-kaleng, yaitu Republic of Gamers. Yaitu ROG Delta S. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel sudah sampaikan di awal bahwa kita akan review sebuah headphone yaitu ROG Delta S. Headphone ini baru diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 11 Desember kemarin, sehingga masih sangat grass banget unitnya, terutama buat kita yang mau cari informasi terkait headphone ini. Kita akan bahas mulai dari packaging, isi paket penjualan, hingga detail produknya. Secara tampilan kotak, ROG Delta S ini didominasi dengan warna hitam dan juga aksen warna merah di sisi atas dan bagian bawahnya. Di bagian depan kita dapat melihat penampakan produknya beserta dengan modelnya yaitu ROG Delta S di sisi kiri bawah. Di bagian kanan terdapat beberapa ikon seperti TeamSpeak dan juga Discord Certified, beserta dengan PlayStation Support dan Hi-Res Audio. Di bagian belakang kotak terdapat fitur unggulan dari ROG Delta S beserta dengan penjelasannya dan apa saja isi dalam paket penjualan. Untuk fitur unggulannya kita akan bahas nanti secara spesifik di bagian fitur ya. Dalam paket penjualan kita pertama kali akan disambut oleh ucapan Welcome to the Elite Republic of Gamers Community. Memang, kalau urusan branding ROG nampaknya mulai bergerak dari sekedar brand menjadi sebuah bagian dari lifestyle. Selanjutnya di bagian dalam kita akan menemukan langsung headsetnya yang berada pada padding untuk menjaga tetap secure di kotaknya. Dan di bawah dari paddingnya ini kita akan menemukan sebuah kabel beserta dengan sebuah kotak hitam. Kotak hitam ini berisi manual book, kartu garansi, kabel USB Type-C female ke USB Type-A male, mikrofon yang dapat dilepas pasang, dan juga sepasang padding headphone tambahan yang dinamakan ROG Hybrid Ear Cushion. Urusan desain, ROG Delta S ini merupakan headphone yang memiliki karakteristik gaming yang cukup kuat. DNA yang ada di headphone ini tuh masih relatif sama dengan pendahulunya, yaitu ROG Delta. Namun ada beberapa sentuhan yang melengkapi desain dari headphone ini. ROG Delta S secara umum didominasi oleh warna hitam mulai dari unit headphone, band, hingga sampai ke bagian kabelnya. Kemudian secara material ada dua material umum yang dipergunakan di sini, terutama di bagian body headphone-nya, yaitu yang pertama adalah plastik, dan juga yang kedua adalah namanya protein leather. Mulai dari bagian headband ini terbuat dari protein leather dan terdapat tulisan Republic of Gamers di bagian tengahnya. Headbandnya ini juga memiliki foam yang cukup tebal namun nyaman, sehingga selama kita pakai terutama dalam jangka waktu yang cukup panjang, ya kalau dalam jangka gaming session yang lama gitu ya, ini nggak terasa tertekan di bagian atas kepala kita. Selanjutnya di bagian cup headphone-nya ini memiliki desain berbentuk segitiga ataupun mirip huruf D. Mungkin itu kali yang buat namanya menjadi Delta, ya. Cover cup-nya ini juga mempergunakan bahan plastik dengan finish matte. Namun di bagian tengahnya terdapat bentuk seperti carbon fiber dan ditemani oleh logo ROG di bagian agak belakang. Untuk cushion atau bantalan area kuping secara umum didominasi oleh bahan protein leather dengan ketebalan 1,9 cm. Dan dekat drivernya ini mempergunakan bahan fabric dan ada logo ROG di bagian dalamnya. Kemudian di sisi luar cushionnya terdapat motif garis-garis sebagai pemanis. Dan buat kita yang mungkin agak kurang nyaman dengan bahan protein leather, maka ada satu cushion lagi yang tadi Pichel udah bilang, yaitu mayoritas dari fabrik yang namanya ROG Hybrid dengan ketebalan 2,5 cm, sehingga lebih lembut di daerah telinga. Pichel sih secara pribadi lebih prefer bawaannya ya dengan protein leather, karena memang lebih grippy aja di bagian telinga. Walaupun begitu, dalam jangka waktu panjang tetap juga berasa panas di area kuping. Kalau mau lebih nyaman dalam jangka waktu panjang, kalian bisa pakai yang ROG Hybrid aja. Cara pengaturan headphone ini tuh tergolong cukup fleksibel. Dari sisi headbandnya ini bisa disesuaikan lebarnya hingga 10 step, baik dari sisi kiri dan juga kanan. Dari sisi cup headphone-nya ada pengaturan rotasi di engsel-nya dan juga pengaturan kemiringan, sehingga bisa menyesuaikan kontur wajah kita dalam penggunaannya. Kalau kita rotate di engsel-nya, maka headphone ini tuh bisa juga berbentuk flat, sehingga memudahkan kita kalau kita bawa berpergian. Walaupun begitu, sangat disayangkan sekali nggak ada pouch ataupun tempat penyimpanan dalam paket penjualannya. Dan untuk memudahkan identifikasi sisi kiri dan kanan, maka sudah ada indikator L dan R di masing-masing headband, tepatnya di bawah logo Asus. Di headphone ROG Delta S ini sendiri tuh memiliki beberapa kendali langsung dan port di headphone-nya yang terletak di sisi kiri dari headphone. Yang pertama ada lubang 3,5 mm dan ini bertujuan untuk mencolokkan mikrofon yang sudah terdapat dalam paket penjualan. Jadi bisa sangat fleksibel banget nih, kalau kita nggak sedang mempergunakannya, kita bisa langsung copot aja.
Yang kedua ada knob pengaturan volume yang bisa juga berfungsi sebagai mute microphone jika kita sedang tekan knobnya. Dan yang terakhir ada switch untuk pengaturan LED lighting di headphone ini, yaitu Aura RGB on, Aura RGB off, dan untuk mengaktifkan mode sound wave light effect yang akan berkedip mengikuti suara kita yang tertangkap di bagian mikrofon. Selebihnya nggak ada port ataupun kendali lainnya di headphone ini. Kalau untuk fokus utama dari headphone ini jelas adalah internal headphone itu sendiri. ROG Delta S ini memiliki driver sebesar 50 mm di masing-masing sisi yang terbuat dari neodymium magnet. Pichal coba browsing di Google dan dikatakan bahwa neodymium magnet ini adalah magnet permanen yang rentan terkena demagnetisasi. Sehingga dengan penggunaan bahan ini maka bisa menjaga kualitas audio dari headphone ini tetap konsisten walaupun dalam jangka waktu yang lama. Kualitas drivernya sendiri pun tergolong oke dengan impedance 32 ohm dan support frekuensi respons 20 hingga 40.000 Hz. Nah, kalau urusan processing audionya, ROG Delta S ini dilengkapi dengan quad DAC atau 4 buah digital to analog converter ESS 9281 Pro. DAC-nya ini tuh pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019 dari ISS Technology, yaitu perusahaan dari Amerika yang berlokasi di San Jose, California. ESS 9281 Pro ini tuh memiliki hardware MQA atau Master Quality Authenticated yang bisa membantu memberikan kualitas audio yang lebih baik, terutama melalui interface USB. Jadi mulai dari urusan detail suara, tingkat volume, dan keseimbangan itu bisa dijaga oleh karena kombinasi DAC dan juga teknologi MQA ini. Dan yang menariknya, ROG Delta S ini merupakan headphone pertama di dunia yang sudah mengintegrasi teknologi MQA ini. Sebagai hasilnya, audio yang dihasilkan pun diklaim bisa mencapai signal to noise ratio atau SNR hingga 130 desibel. Dengan angka ini memastikan kita dapat mendengarkan audio yang lebih detail seperti langkah kaki musuh dalam game FPS contohnya. Ditambah lagi dengan konfigurasi channel 7.1 secara virtual, membuat kita berasa seperti berada di dalam gamenya, ataupun dalam film yang sedang kita tonton. Pengaturan audionya pun bisa dilakukan via aplikasi yang bernama Armoury Crate. Aplikasi ini sih sudah bawaan di beberapa line-up laptop ataupun PC gaming Asus, dan juga sudah ada di ROG Phone. Namun buat PC ataupun laptop non-ROG, bisa unduh aplikasi Armoury Crate-nya dari website Asus. Di aplikasi ini nanti kita bisa menemukan pengaturan seperti audio optimization, virtual surround sound, equalizer, hingga pengaturan mikrofonnya. Kualitas audio secara out of the box tanpa pengaturan dari Armoury Crate ini terasa cukup baik. Bassnya terasa padat, punchy, dan juga nggak sember, walaupun tidak terlalu dalam bassnya. Sedangkan untuk frekuensi menengah ke atas sangat detail dan juga crispy banget deh. Suaranya pun sangat membantu meningkatkan staging audionya, sehingga terasa banget berada di tengah-tengah bersama dengan pemusiknya. Secara detail sih ini cukup banyak kustomisasi yang bisa kita buat. Sebagai contoh, untuk surround sound kita bisa atur secara manual letak speakernya secara virtual, sehingga menyesuaikan selera pribadi kita. Namun yang sayangnya ini terbatas untuk Windows ataupun ekosistem dari ROG. Untuk penggunaan, ROG Delta S ini merupakan sebuah headphone gaming yang masih mempergunakan kabel sebagai koneksinya. Kabelnya ini sendiri memiliki panjang 1,5 meter dan ujungnya mempergunakan interface USB Type-C yang sudah gold-plated. Jadi berbeda dengan headphone yang biasanya mempergunakan interface 3,5 mm jack, ini mempergunakan USB Type-C. Buat kita yang memiliki device kekinian harusnya sih nggak ada masalah, karena USB Type-C sudah semakin populer tersedia saat ini. Kalaupun kita nggak punya port USB Type-C, maka nggak usah khawatir, karena ROG Delta S ini juga sudah dilengkapi dengan konverter USB Type-C female ke USB Type-A male sepanjang 1 meter. Dengan mempergunakan interface USB ini, maka nggak sembarangan device bisa kompatibel dengan ROG Delta S. Untuk PC, Mac, dan laptop sih nggak ada masalah. Masing-masing bisa terdeteksi dengan baik. Dan untuk konsol seperti contohnya PS4, Xbox One, Nintendo Switch, hingga konsol generasi terbaru seperti PS5 pun diklaim sudah kompatibel dengan headphone ini. Di luar komputer dan konsol, Pichal juga coba tes mempergunakan handphone Samsung Galaxy S10 Plus, dan hasilnya audionya pun bisa keluar dengan baik. Harusnya secara teori, handphone yang memiliki USB Type-C bisa juga mempergunakan headphone ini juga. Pengaturan volume dan mikrofon bisa langsung mempergunakan kendali dari ROG Delta S, dan di handphone pun bisa langsung diatur volume tanpa ada kendala. Namun yang menjadi concern Pichal di sini adalah volume yang tidak konsisten di beberapa device. Contohnya nih, kalau kita mendengarkan lagu di handphone, maka suara yang keluar dari headphone ini tuh terasa tidak terlalu keras. Pichal bandingkan jika mempergunakan dari laptop, maka level suara yang dihasilkan dari headphone ini, kalau misalnya kita koneksikan kepada HP, itu tuh hanya seperti 50% dari volume maksimal yang bisa dihasilkan dari laptop.
Kalau menurut asumsi Pichel sih ini bisa jadi karena suplai daya dari handphone yang tidak sebesar dari laptop. Bukan hanya sekedar untuk mendengarkan lagu ataupun bermain game, namun ROG Delta S ini memiliki mikrofon yang bisa dicabut pasang seperti yang Pichel sudah bahas sebelumnya. Mikrofon yang disematkan di headphone ini pun tergolong sangat mumpuni, terutama buat kita yang bergantung dengan kualitas mikrofon. Secara spesifikasi, mikrofon ini tuh memiliki pattern unidirectional atau fokus kepada satu arah saja. Kemudian sensitivity mikrofonnya bisa mencapai minus 40 desibel dengan rentang frekuensi 100 hingga 10.000 Hz. Namun yang menarik di sini adalah kemampuan mikrofon untuk noise cancellation. Jadi berbeda dengan noise cancellation saat mendengarkan lagu ya. Ini noise cancellation-nya untuk mengurangi noise sekitar kita, terutama saat berbicara melalui headphone ini. Teknologinya ini sendiri dinamakan AI mic yang diklaim bisa mengurangi suara seperti ketikan keyboard, klik mouse, ataupun suara di belakang kita. Mikrofon ini juga memiliki LED indikator berwarna merah di bagian ujung mikrofon ketika kita sedang mute. Dan fitur tambahan lainnya terkait dengan mikrofonnya adalah fitur sound wave yang akan membuat LED lighting di bagian headphone-nya ini berubah menjadi warna biru muda dan akan berkedip menyesuaikan suara yang masuk dari mikrofonnya. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari ROG Delta S. Jadi ini dia merupakan hasil kualitas dari mikrofon ROG Delta S dengan AI noise cancellation-nya yang masih mati. Ini napas masih berasa dan mungkin kalian masih bisa dengar klik-klik mouse kali ya. Nih, kalau klik-klik mouse kita teketin di sini. Ya, terus kemudian kita akan hidupkan AI noise cancellation. Ya, nih, ini masih dalam kondisi yang sama. Nih, mouse masih klik-klik di samping, tapi nggak tahu apakah emang suaranya masih ketangkap atau enggak. Harusnya sih udah nggak lagi, karena memang AI noise cancellation ini ditujukan untuk meng-cancel audio-audio seperti ini, kayak klik mouse ataupun kayak klik-klik di keyboard gitu. Terakhir, untuk ROG Delta S ini, seperti yang Pichel sudah bilang tadi, bahwa ini memiliki LED lighting di bagian kiri dan kanannya. LED lighting ini tuh kalau out of the box, pengaturannya sangat terbatas. Nggak bisa dikostumisasi tanpa bantuan Armoury Crate. Kalau nggak ada Armoury Crate, maka mempergunakan efek LED lighting default saja. Dengan aplikasi Armoury Crate, maka kita bisa aktifkan Aura RGB Sync untuk sinkronisasi pola RGB antar device yang sudah support Aura RGB. Ada beberapa pola RGB seperti static, color cycle, strobing, rainbow, music, dan breathing. Semakin banyak device yang kita support, maka akan semakin berwarna dan semakin sinkron lightingnya. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, ROG Delta S merupakan sebuah gaming headphone yang menawarkan kualitas audio yang akan sangat memanjakan telinga kita. Dengan teknologi quad deck ESS9281 Pro dan teknologi MQA menjadikan headphone ini termasuk salah satu headphone terbaik yang Pichel pernah review sejauh ini. Ditambah lagi dengan pengaturan yang lebih lanjut baik untuk audio dan juga microphone setting, beserta dengan Aura Sync RGB-nya, menjadikan kustomisasi ROG Delta S itu menjadi lebih mudah. Kendala yang Pichel hadapi adalah untuk mendapatkan kualitas audio yang konsisten antar device. Kemudian juga masalah volume kecil kalau mempergunakan handphone non-ROG menjadikan ganjalan kecil buat Pichel. Tapi selebihnya kalau ketemu device dan juga setting yang tepat, maka headphone ini jelas akan menjadi salah satu one of the best buat yang fokus ke bagian gaming. ROG Delta S ini sendiri dibanderol dengan harga Rp3.400.000 saat video ini Pichel buat. Dan melihat harga versus performanya benar-benar worth it the money banget deh. Tapi dengan catatan tadi, kalian harus juga ingat yang sudah Pichel mention sebelumnya. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan headphone dari Republic of Gamers ROG Delta S. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian semua yang sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita itu Facebook, Instagram, Twitter, dan juga TikTok ya. Dan kalian juga bisa kunjungi website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.